Bab 3596, bisakah Anda membayar kompensasi? Hahaha, kali ini benar-benar pekerjaan yang bagus. Kau dan akulah yang menghasilkan banyak uang. Melihat 16 orang yang tergeletak di tanah, Xuan Lu tertawa terbahak-bahak dan sangat bangga. Heng Feng juga berseri-seri, mulai sekarang, kami berdua adalah raja di ruang ini, dan orang-orang ini adalah budak kami. Dongfang Huizong berjuang beberapa kali dan gagal untuk berdiri, dan akhirnya meludah dengan keras, "Bah, kamu sedang bermimpi. Saat Xiao Fan kembali, aku akan membunuhmu dengan 1000 pedang. Apakah kamu berbicara tentang anak laki-laki bernama Ye itu? Mulai sekarang, kamu adalah wanitaku, dan kamu akan jujur kepadaku. Kalau tidak, itu akan menjadi jalan buntu. Saudaraku, jangan bicara omong kosong dengan mereka, berhubungan seks saja." Dengan senyum perak, dia melangkah maju dan berjalan. Tapi pada saat ini, cahaya perak melintas, dan sebilah pisau pendek ditembakkan ke arah punggungnya dengan suara yang tajam. Pada saat yang sama, sesosok tubuh kurus muncul dan meninju Xuan Lu di sebelahnya. Xuanyuan Zantianlah yang mengambil tindakan. Terakhir kali Raja Abadi Donghua mengirim orang untuk menyelidiki situasinya, dia menemukan beberapa jejak. Meskipun dia tidak melihat siapapun, dia merasakan ada yang tidak beres, jadi dia membawa Nyonya Fang Hua ke bumi untuk melindungi keluarga Ye Bufan. Di sisinya, dia melakukan serangan diam-diam terhadap 2 orang. Di sisi lain, Nyonya Fang Hua menggunakan ledakan energi untuk menggulung 16 orang di tanah dan bersiap untuk melarikan diri. Ini adalah rencana kedua orang tersebut. Xuanyuan Zantian melakukan serangan diam-diam dan dia bertanggung jawab menyelamatkan orang. Rencananya bagus, tapi masih ada sedikit yang salah. Meskipun Nyonya Fang Hua dapat membawa pergi 16 orang, hal itu juga akan sangat mempengaruhi kecepatannya. Heng Feng menoleh ke belakang dan menghempaskan pedang pendek Xuanyuan Zantian dengan satu pukulan, lalu berbalik dan meraih Xianyuan dengan tangannya yang besar. Saat ini, Nyonya Fang Hua baru saja berangkat, dan sebelum dia bisa pergi jauh, sudah terlambat untuk melarikan diri. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menyerah pada 16 orang itu, berbalik dan meninju mereka. Tangan besar Xianyuan hancur karena pukulan, tapi dia juga terguncang hingga puluhan kaki. Di sisi lain, Xuanyuan Zantian juga terguncang dan terbang mundur, dengan bekas darah menggantung di sudut mulutnya. Lagi pula, makhluk abadi yang lepas bukanlah makhluk abadi. Dibandingkan dengan orang kuat di tahap kesengsaraan, begitu dia bertemu dengan makhluk abadi sejati, dia masih jauh lebih buruk. Melihat 2 orang yang tiba-tiba muncul di hadapannya, bibir Xuan Lu melengkung dengan jijik. "Aku benar-benar tidak menyangka ada 2 dewa longgar yang tersembunyi di sini, tapi kenapa, kamu masih seperti semut di depanku?" Xuanyuan Zantian menyeka darah di sudut mulutnya, "Kamu berbicara omong kosong, seperti selama masih ada lelaki tua, aku akan melakukannya. Jangan berpikir untuk menyentuh orang-orang ini sekarang." Xuan Lu tersenyum dingin, "Orang tua, sepertinya kamu benar-benar lelah hidup." "Benar, aku lelah hidup." Xuanyuan Zantian mengambil botol. Mau Tai, meminum semuanya dalam satu tarikan napas dan melemparkan botol itu ke belakang kepalanya. "Aku tidak bisa naik, dan aku tidak akan melihat putriku lagi. Layak untuk menjual kehidupan lamaku kepada saudara Ye. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu seberapa jauh kamu dari keabadian sejati." Tatapan tajam melintas di mata Xuan Lu, dan dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Lalu ada belati di tangannya, cahaya pedang menyala, dan lengan kanan Xuanyuan Zantian terbang keluar. "Suamiku." Nyonya Fang Hua berdiri di belakang dan melihat pemandangan ini. "Nyonya tua, Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal itu." Xuanyuan Zantian mengangkat sisa lengannya untuk menghentikan Nyonya Fang Hua, lalu tertawa terbahak-bahak. "Sejak adik kecil Ye menyelamatkan putrinya, 2 kehidupan lama kita adalah miliknya. Mengapa dia peduli dengan lengan?" Pada saat ini, lelaki tua itu sepenuhnya siap untuk mati. Setelah tertawa, dia bergegas menuju Xuan Lu lagi. "Orang tua, tulangmu sangat keras. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa menjadi keras." Petik 2. Ada kilatan darah,
dan lengan terakhir Suanyuan Zantian yang tersisa terpotong. Orang tua, jika kamu tidak memiliki dua tangan, apa yang dapat kamu lakukan untuk bertarung denganku? Suanlu menatap Suanyuan Zantian, matanya penuh dengan kekejaman dan ejekan dan tikus. Aku tidak punya apa-apa lagi, aku hanya punya kehidupan. Suanyuan Zantian tertawa, aura di tubuhnya meningkat pesat, dan kemudian dia bergegas. Ekspresi Suanlu dan Suanlu berubah, cepat pergi, orang tua ini akan meledakkan dirinya sendiri. Jalan, mata Nyonya Fang Hua berkaca-kaca. Dia sudah menebak hasilnya ketika dia diteriakkan kembali oleh Suanyuan Zantian. Hahaha, pergilah ke neraka. Suanyuan Zantian telah membalas keinginan kematiannya dan tertawa liar. Tetapi pada saat ini, tangan besar abadi tiba-tiba muncul dari udara tipis dan memaksa napasnya kembali. Ini, ekspresi Suanyuan Zantian tiba-tiba berubah. Ini adalah kartu truf terakhirnya. Dia ingin menggunakan jiwanya untuk menghancurkan dirinya sendiri hingga melukai dua orang di depannya. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh mereka, dia masih bisa memberikan kesempatan kepada istrinya dan wanita Ye Bufan untuk bertahan hidup. Dia tidak pernah menyangka akan ada orang yang lebih kuat di sampingnya. Kekuatannya begitu luar biasa hingga menekan jiwanya hingga dia bahkan tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit dan menghela nafas. Saudaraku Ye, aku tidak kompeten, aku minta maaf padamu. Dan pada saat ini, sebuah suara penuh kegembiraan terdengar di telinganya. Orang tua, rumahku penuh dengan barang bagus. Jika aku meledakkannya, bisakah kamu membayarnya? Mendengar suara ini, mata Suanyuan Zantian, yang awalnya dipenuhi dengan keinginan untuk mati, langsung berbinar berbalik dan melihat, aku melihat wajah tersenyum muncul di hadapanku, siapa lagi kalau bukan Ye Bufan? Hahaha, adik Ye, kamu belum mati, aku sudah tahu kedua bajingan itu berbicara omong kosong. Kamu orang tua belum mati, bagaimana aku bisa mati? Ye Bufan mengulurkan tangannya dan menjatuhkan Suanyuan Zantian dua lengan yang terputus dicengkeram dan ditekan kembali ke bahunya. Mengapa kamu membuang-buang barang seperti orang tua? Tidak baik merusak bunga dan tanaman di sini. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulut Suanyuan Zantian, lalu jarum peraknya terbang keluar, dan dalam sekejap mata dia kemudian kedua lengannya dijahit kembali. Orang tua, sejujurnya, kamu tidak bisa makan kaki babi selama setengah hari. Ye Bufan sangat berterima kasih kepada Suanyuan Zantian. Jika orang tua itu tidak berjuang untuk hidupnya dan mengulur banyak waktu, dia mungkin akan melakukannya sudah terlambat satu langkah. Akhirnya, dia memandang Nyonya Fang Hua, yang menjaga Gu Qingcheng dan yang lainnya, Nyonya, terima kasih atas kerja keras Anda. Pada saat ini, dendam sebelumnya dengan pihak lain benar-benar hilang. Melihat Ye Bufan menyelamatkan nyawa suaminya lagi, wajah Nyonya Fang Hua penuh rasa terima kasih. Ye Yixian, sama-sama. Kedua orang ini turun dari dunia peri. Kamu harus lebih berhati-hati. Dia awalnya ingin mengingatkan Ye Bufan, tetapi di tengah kata-katanya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Melihat mereka melihat Suanlu dan Heng Feng, yang sangat arogan sekarang, berlutut di tanah, gemetar seperti bola. Bab 3597, Ketakutan. Suanyuan Zantian dan Nyonya Fang Hua tercengang, dan bahkan Gu Qingcheng, Sima Wei, He Suang-Suang dan orang lain di sebelah mereka pun bingung. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri betapa sombongnya kedua orang ini sekarang. Cara mereka memandang mereka seolah-olah mereka adalah dewa yang menyendiri yang memandang rendah semut, kesombongan mereka tidak terbatas. Namun dalam sekejap, dia berlutut, merendahkan diri hingga ekstrim, matanya penuh ketakutan, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Mereka tidak tahu bahwa Suanlu dan yang lainnya berada dalam kekacauan saat ini. Mereka memarahi 18 generasi leluhur Raja Abadi Donghua dari awal hingga akhir. Mereka tahu betul kekuatan, status, dan kekejaman seperti apa yang dimiliki Ye Bufan di wilayah surga bawah. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana istana Raja Abadi diratakan dengan tanah sebelumnya,
dan kemudian saya secara pribadi mengalami perubahan di Istana Raja Abadi Donghua. Mampu memburu dan membunuh Raja Abadi yang kuat di puncaknya seperti seekor anjing, dan mendominasi seluruh alam langit bawah. Bagaimana karakter kejam seperti itu bisa tersinggung oleh dua dewa kekosongan kecil? Jika Raja Abadi Donghua tidak berulang kali meyakinkan bahwa Ye Bufan telah meninggal, mereka tidak akan berani datang ke rumah seseorang untuk menimbulkan masalah bahkan jika mereka memiliki 10.000 keberanian. Dia juga ingin mencuri istri orang lain. Sekarang dia memikirkannya, hatinya sudah bergetar. Sekarang setelah mereka melihat kembalinya raja mereka, mereka berdua benar-benar ketakutan dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri. Ye Bufan melirik kedua orang itu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Dia berani menyerang keluarganya. Tuan Ye, tolong selamatkan hidupmu. Ini semua yang diminta oleh Raja Abadi Donghua untuk kami lakukan. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Ya, medis abadi Ye, jangan salahkan kami. Sungguh jangan salahkan kami. Kami semua adalah orang kecil, dan tidak ada yang bisa kami lakukan. Kedua orang itu terus bersujud dan memohon belas kasihan saat mereka berbicara, dan mereka tidak berani menggunakan senjata abadi yang melindungi tubuh. Kepala mereka terbentur tanah hingga memar dan berdarah, namun mereka tidak berani ragu sama sekali. Ye Bufan tidak memiliki belas kasihan pada orang seperti itu. Dia mengulurkan tangannya dan menekan titik Baihuil lawan untuk melakukan teknik pencarian jiwa. Setelah beberapa saat, dia menarik tangan kanannya, dan dua bola api muncul, mengubah keduanya menjadi ketiadaan. Saat ini, ekspresinya sangat suram, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Duanmu Yuncong, orang ini begitu tercela hingga menyerang keluarganya sendiri, sepertinya dia harus menghilangkan masalah orang tua ini di masa depan. Orang-orang di sebelah mereka tercengang. Awalnya mereka mengira akan ada pertempuran besar, tapi pada akhirnya diselesaikan dengan mudah. Anak kecil, apa yang terjadi? Mereka sepertinya takut padamu. Suanyuan Zantian menarik Ye Bufan kembali dari linglungnya, dan niat membunuh di wajahnya perlahan menghilang. Bukan apa-apa, hanya saja mereka terlalu lemah. Setelah berbicara, Ye Bufan mengangkat tangannya dan melepaskan semua batasan pada Gu Qingcheng dan lainnya. Xiao Fan, kamu kembali. Saudaraku Ye, aku sangat merindukanmu. Orang-orang ini berkerumun, mengepung Ye Bufan di tengah, dan mencurahkan pikiran mereka. Melihat pemandangan ini, Suanyuan Zantian menggelengkan kepalanya dan mengerutkan bibir. Jika pria ini memiliki begitu banyak wanita, bukankah itu akan mempengaruhi kecepatan menghunus pedang? Nyonya Fang Hua memeriksa lukanya dan memastikan tidak ada masalah serius, dan memutar matanya dengan tajam. Saya minta maaf untuk mengatakan bahwa jika Ye Yixian tidak kembali tepat waktu, hidup Anda akan hilang. Suanyuan Zantian terkekeh, mungkinkah kekuatan saya tidak cukup karena jumlah wanita yang terlalu sedikit? Bahwa saya perlu menemukan lebih banyak lagi di masa depan. Itu saja. Nyonya Fang Hua meliriknya dengan acuh tak acuh, dan kemudian matanya tertuju pada perut bagian bawahnya. Apakah kamu berani? Jangan berani, jangan berani. Tentu saja aku tidak berani. Kata Suanyuan Zantian sambil mencibir, dan dengan cepat menjauh dari topik, dan berteriak kepada Ye Bufan, anak kecil, kamu bisa akrab nanti, orang tua itu punya hal lain untuk ditanyakan padamu. Tunggu aku dulu. Di tengah penampilan enggan banyak wanita, Ye Bufan kembali dan mengajak Suanyuan Zantian dan istrinya duduk di bangku di bawah bebatuan di dekatnya. Petik 2. Katakan padaku, apa yang ingin kamu tanyakan? Suanyuan Zantian terkekeh, anak kecil, kamu telah kembali dari dunia peri, pernahkah kamu melihat linglong? Bagaimana kabar putriku sekarang? Kamu putriku sangat baik, benarkah? Hebat sekali. Setelah menerima berita ini, Suanyuan Zantian dan istrinya tersenyum dan akhirnya merasa lega. Kalau begitu putriku, orang tua itu terus bertanya, tapi Ye Bufan mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Seperti kata pepatah, seorang ibu khawatir ketika putranya melakukan perjalanan ribuan mil. Jika pasangan diminta terus bertanya, saya khawatir mereka tidak akan bisa menyelesaikan pembicaraan dalam beberapa saat. Tidak perlu bertanya,
aku akan memberitahumu dari awal sampai akhir. Dia menceritakan semuanya kepada Suanyuan Linglong setelah kenaikannya dari awal sampai akhir, dan dia tinggal bersamanya sampai akhir. Apa? Geng Junseng, bajingan ini, beraninya dia melakukan ini pada putriku. Meskipun masalah ini telah berlalu, Suanyuan Zantian masih marah setelah mengatakan ini, dan berbalik untuk menatap Nyonya Fang Hua. Itu semua karena kamu, seorang wanita. Saat aku bilang aku tidak akan menerima dia sebagai muridku, kamu hanya mengatakan hal-hal baik untuknya. Sekarang, kamu telah menerima serigala bermata putih dengan wajah binatang dan hati, dan hampir membunuh putri kami. Aku tidak tahu dia begitu buas. Nyonya Fang Hua tampak sinis. Dia sebenarnya tertipu oleh kata-kata manis Geng Junseng dan memaksa Suanyuan Zantian untuk menerima murid seperti itu. Ye Bufan segera menasihati, lupakan saja, masa lalu sudah berlalu. Sekarang Linglong baik-baik saja. Dan Geng Junseng telah dipotong-potong, tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini lagi. Ingin mengucapkan terima kasih lagi. Rahmat rekonstruksi. Suanyuan Zantian dipenuhi dengan rasa terima kasih dan hendak berlutut lagi, tetapi Ye Bufan mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Saudaraku, sama-sama, adakah hal lain yang bisa kami ucapkan terima kasih? Bukankah kamu juga banyak membantuku kali ini? Kamu menyelamatkan 16 wanitaku, dan aku menyelamatkan satu-satunya putrimu. Lagi pula, aku masih punya itu. Kentunganmu. Itu berbeda, Linglong adalah penyelamat kita. Menyelamatkannya adalah hadiah terbesar bagi kita dan pasangan kita. Kata Suanyuan Zantian, memutar matanya dan membentuk senyuman licik. Selama bertahun-tahun, kami, suami dan istri, tidak pernah berhutang budi sebesar ini kepada siapapun, dan kami tidak mampu membayarnya kembali. Baiklah. Ayo tunangkan Linglong denganmu sebagai istrimu, jadi kami tidak perlu melakukannya, berhutang budi padamu. Di sini, dia berbalik untuk melihat Nyonya Fang Hua, Nyonya tua, apa pendapat Anda tentang metode saya? Nyonya Fang Hua tertegun sejenak, lalu mengangguk berulang kali. Ya, bantuan ini terlalu besar, dan kami tidak mampu membayarnya kembali. Kami hanya bisa membiarkan putri kami setuju dengan kami. Ye Bufan tampak terkejut, lalu sadar kembali dan melambaikan tangannya, ini tidak akan berhasil, ini tidak pantas, dan aku juga tidak membutuhkannya. Wajar jika kamu berterima kasih padaku. Apa yang tidak pantas? Keluarga Linglong kita tidak pernah disentuh oleh seorang pria. Kamu adalah satu-satunya pengecualian. Siapa yang akan kamu nikahi jika kamu tidak menikahinya? Tanda tanya. Bufan sedikit bingung, Pak Tua, kapan aku menyentuh Linglong? Suanyuan Zantian terkekeh, wah, apakah kamu mau mengakuinya? Tubuh putriku diciptakan oleh kamu, kapan kamu bilang aku menyentuhnya? Aku. Petik 2. Ye Bufan jelas meremehkan sikap tidak tahu malu lelaki tua itu dan terdiam sesaat. Suanyuan Zantian tertawa keras, masalah ini telah diputuskan dengan senang hati. Mulai sekarang, Anda akan menjadi menantu saya. Bab 3598 menginginkan hadiah pertunangan. Ini benar-benar tidak berhasil. Ye Bufan masih ingin menolak, tapi wajah lama Suanyuan Zantian segera menjadi gelap. Apa maksudmu saat aku bilang kamu masih kecil? Apakah kamu tidak menyukai putriku? Kamu sudah memiliki begitu banyak wanita. Ada 16 di sini. Bukankah ada satu Linglong lagi? Aku. Ye Bufan melihat garis hitam di kepalanya. Orang tua itu datang ke sini untuk mengandalkan dirinya sendiri. Oke, hadiah pertunangannya sederhana. Ambilkan saja aku pengangkut babi dari 10 gudang, minuman keras Maotai dari gudang kelima, dan Wuliangye dari gudang kelima. Itu saja. Pelajarannya, sebenarnya ada satu gudang demi satu gudang. Dia tidak mau repot-repot berurusan dengan lelaki tua itu dan langsung mengganti topik pembicaraan. Aku membawakanmu hadiah kali ini. Suanyuan Zantian mengerutkan bibirnya dan menoleh dengan ekspresi bangga di wajahnya. Berhenti bicara omong kosong, aku ingin kaki babi, Maotai, dan tidak ada lagi yang berguna. Ye Bufan tersenyum dan berkata, apakah kamu yakin tidak ingin menyesalinya nanti?
Penyesalan. Apakah kamu bercanda? Tidak ada apapun di dunia ini yang belum pernah dilihat orang tuaku. Oke, kalau begitu aku akan memberikannya kepada Nyonya, kata Ye Bufan sambil mengeluarkan cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Nyonya Fang Hua. Nyonya Fang Hua sedikit terkejut dan tidak mengerti apa yang diberikan Ye Bufan padanya. Dia mengambil cincin itu dan melihatnya sekilas. Ada banyak hal yang tampak seperti kepingan salju di dalamnya, tetapi dengan pengetahuannya, dia benar-benar tidak mengenali Void Feng Shui. Hal ini tidak ada di dunia kultivasi, dan saya bahkan belum pernah mendengarnya. Kemudian dia mengambil buku kuno di sebelahnya dan membacanya, dengan rasa ingin tahu di wajahnya pada awalnya. Namun ketika dia melihat konten yang terekam di atas dengan jelas, seluruh tubuhnya menjadi bersemangat dan mulai gemetar. Melihatnya seperti ini, wajah Xuan Yuan Zantian dipenuhi dengan rasa jijik. Melihat penampilanmu yang bodoh, kamu memiliki rambut panjang dan pengetahuan pendek. Hal baik apa yang bisa kamu dapatkan? Apa yang membuatmu bersemangat? Nyonya Fang Hua benar-benar terlalu bersemangat, jadi dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan suasana hatinya. Petik 2. Lihat apa ini. Seperti kamu. Xuan Yuan Zantian melihat buku kuno yang diserahkan oleh Ni Fang Hua dan bergumam, tetapi tepat di tengah kalimat, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menjadi sangat bersemangat. Benarkah? Apakah ini benar? Ada keterampilan ajaib. Petik 2. Karena kegembiraan yang berlebihan, kerutan di wajahnya mulai bergetar, dan janggut di dagunya bergetar menjadi bola. Melihatnya seperti ini, Ye Bufan terkekeh. Orang tua, apa yang kamu lakukan? Lihat tampang bodohmu. Xuan Yuan Zantian tidak lagi peduli dengan godaannya, dan tampak bersemangat. Anak kecil, kamu sangat bodoh. Dari mana kamu mendapatkan itu? Ye Bufan tidak menjelaskan secara detail, tetapi hanya berkata, saya bertemu monster tua yang sedang mengolah sanxian dan mendapatkannya dari dia. Hebat, sungguh hebat. Saya akhirnya bisa menyusun kembali jiwa saya, naik ke dunia abadi, dan temui putriku lagi. Lelaki tua itu menangis kegirangan, namun pada akhirnya ekspresinya terhenti. Ngomong-ngomong, sepertinya Void Snow saja tidak cukup. Ye Bufan tersenyum dan berkata, semuanya ada di dalam ring. Sudah disiapkan untuk Anda. Benarkah? Hebat. Sungguh luar biasa. Menantu laki-laki saya yang baik. Sangat gembira. Ye Bufan berkata, waktuku sempit dan aku akan segera kembali ke dunia peri. Kamu dan istrimu harus memanfaatkan waktu untuk berlatih. Saat kamu bisa naik, kita akan pergi bersama. Petik 2. Aku tahu. Zantian dan istrinya mengangguk berulang kali. Bahkan jika Ye Bufan tidak mengatakan apa-apa, mereka masih lebih cemas daripada orang lain. Dia telah stagnan di benua Kunlun selama ribuan tahun, tidak dapat naik sama sekali. Dia juga ingin segera melihat putrinya, jadi bagaimana dia tidak berlatih dengan putus asa. Suru Yue mengatur ruangan yang tenang, dan mereka berdua segera bergegas masuk dan mulai berlatih siang dan malam. Menurut spekulasi Ye Bufan, dibutuhkan waktu hampir 10 hari bagi dua orang untuk menyusun kembali Yuan Shen, yang merupakan waktu yang cukup untuk sepenuhnya menangani urusan di bumi. Saya pergi terburu-buru terakhir kali dan tidak punya waktu sama sekali. Setelah mengatur pasangan, dia kembali ke posisi sebelumnya, dan Yingying Yanyan yang sudah tidak sabar segera mengelilinginya di tengah. Ye Bufan memandang Lan Si, di mana Ye si kecil. Dia sekarang merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang ayah, dan dia ingin melihat putrinya segera setelah dia kembali. Lan Si berkata, putriku sudah masuk taman kanak-kanak. Hari ini adalah hari ketiga. Oh, Ye Bufan sedikit terkejut, tapi dia tidak banyak bicara. Dia akan segera membawa putrinya ke dunia peri untuk bermain lebih banyak dengan anak-anak. Saat ini, telepon di tangan Lan Si berdering. Dia awalnya tidak terbiasa menggunakan ponsel, tetapi setelah Xiao Yezi dikirim ke taman kanak-kanak, orang tuanya meminta orang tuanya untuk meninggalkan nomor teleponnya, jadi dia menggantungkan telepon di lehernya. Lan Si mengangkat telepon dan menekan tombol jawab. Suara arogan seorang wanita terdengar dari sisi lain telepon. Saya sedang berbicara tentang bagaimana Anda, seorang ibu, mendidik anak-anak Anda.
Putri Anda benar-benar biadab. Dia memukuli tuan muda keluarga Ma di taman kanak-kanak dan juga memukul gurunya. Datang dan atasi dengan cepat. Wanita itu meraung dengan arogan, lalu tidak menunggu. Dia menjawab dan langsung menutup telepon. Suara di sana awalnya sangat keras, dan orang-orang yang hadir semuanya adalah orang-orang kuat di tahap kesengsaraan, sehingga mereka dapat mendengarnya dengan jelas tanpa harus menyampaikannya. TK macam apa ini? Kenapa kamu bersikap seperti itu? Su Ruyue tiba-tiba menjadi marah. Dongfang Huizong berteriak, siapa lagi yang kamu telepon? Jika kamu berani menindas Xiao Zizi, aku akan menghancurkan taman kanak-kanaknya sekarang. Meskipun Ye Bufan memiliki banyak wanita, dia hanya memiliki satu anak, jadi semua orang biasanya menganggap Xiao Zizi sebagai apelnya mata mereka, bayinya luar biasa. Pada saat ini, ketika mereka mendengar bahwa mereka telah dianiaya di taman kanak-kanak, semua orang diliputi kemarahan dan bersiap untuk membela si kecil. Oke, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Lansi dan aku akan menangani masalah ini. Ye Bufan terlihat sangat murung dan menghentikan semua orang. Setelah kembali ke bumi, aturan langit dan bumi di sini jauh lebih lemah dibandingkan di dunia peri. Dengan kekuatan spiritualnya yang kuat, dia dapat menutupi seluruh Tiongkok dalam sekejap. Saat dia mendengar isi panggilan telepon itu, dia tersapu kesadarannya dan segera melihat kondisi Xiao Yezi, yang langsung membuatnya merasa marah. Ayo pergi. Dia mengulurkan tangan dan menarik Lansi, dan sosoknya langsung menghilang dari tempatnya. TK Sun Sin, ini adalah sekolah bangsawan di ibu kota kekaisaran. Lokasinya sangat bagus, lingkungannya juga sangat indah, dan kemewahannya tenang. Tempat ini diperkenalkan oleh Su Ruyue adalah putri dari keluarga Ye. Wajar jika pergi ke taman kanak-kanak. Kekuatan mental Ye Bufan mengendalikan segalanya, dan tidak ada yang memperhatikan di mana dia muncul. Dia kemudian menarik Lansi menuju taman kanak-kanak. Bab 3599 Lansi yang dirugikan. Di ruang kegiatan di taman kanak-kanak, seorang gadis kecil yang mengenakan gaun putri berwarna putih sedang bersandar di dinding dan melihat sekeliling dengan waspada. Dia mengepalkan tangan kecilnya, tapi tidak ada banyak ketakutan di matanya, hanya sedikit keluhan. Dilihat dari usia sebenarnya, Xiao Yezi sebenarnya baru berusia sekitar 1 tahun, namun perkembangan fisik dan IQ-nya tidak kalah dengan anak usia 3 atau 4 tahun. Semua ini bermula dari keunggulan gen orang tua, ditambah dengan efek pemotongan rambut dan sumsum. Saat ini, di depannya, ada 4 penjaga keamanan jangkung, masing-masing berpenampilan galak. Di belakang penjaga keamanan adalah seorang wanita dengan wajah menyimpang. Guru yang bertanggung jawab di kelas Xiao Zizi bernama Wu Lijuan, berusia 20-an. Saat ini, lengan bawah tangan kanannya telah patah menjadi bentuk V, dan wajahnya penuh kesakitan. Di sebelahnya adalah seorang wanita parubaya, Zhao Min, direktur taman kanak-kanak ini. Di belakang kedua orang itu berdiri seorang anak laki-laki gemuk dengan bekas tamparan merah di wajahnya, menatap Xiao Yezi dengan tajam. Zhao Min melirik Wu Lijuan, Anda benar-benar tidak berguna. Bagaimana mungkin seorang anak bisa terluka seperti ini? Pergi ke rumah sakit. Secepatnya. Tidak perlu, kepala sekolah. Saya sudah menelepon nomor darurat. Seorang dokter akan segera datang. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia menatap Xiao Zizi dengan mata yang kejam. Aku ingin menunggu orang tuanya datang dan menyelesaikan rekening ini dengan hati-hati. Orang macam apa yang membesarkan anak biadab seperti itu? Lihat keluhan. Saya tidak biadab, Andalah yang bersikap tidak masuk akal dan menindas. Petik 2. Beraninya kamu membalas. Petik 2. Wu Lijuan meraung dengan marah, beraninya seorang anak dari keluarga miskin berani menjadi begitu biadab dan berani melakukannya berbicara kembali dengan guru. Bukankah kamu sudah diajari cara berbicara dengan guru? Pada saat ini, suara dingin datang dari pintu. Siapa kamu? Apakah kamu, wanita yang tidak memenuhi syarat sepertimu, pantas menjadi guru putriku? Begitu dia selesai berbicara, Ye Bufan dan Lansi masuk dari luar. Bu, setelah melihat Lansi, Xiao Zizi segera bergegas menghampiri satpam,
memeluk paha ibunya, lalu melihat Ye Bufan di sebelahnya. Ayah! Gadis kecil itu tertegun sejenak, lalu mengenali Ye Bufan dan segera melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Ayah! Kamu akhirnya kembali. Aku sangat merindukanmu. Ketika Ye Bufan pergi, gadis kecil itu berusia kurang dari setengah tahun, tapi dia menjadi bijak sejak dini dan ingatannya jauh lebih baik daripada teman-temannya jelas. Gadis baik. Ye Bufan memeluk gadis kecil itu, dan perasaan hubungan darah membuatnya merasa ramah dari lubuk hatinya. Wu Lijuan tertegun sejenak, tapi dia tidak peduli. Dia mengira Lansi kebetulan berada di dekat taman kanak-kanak, jadi dia datang lebih cepat. Dia melirik Ye Bufan, yang dia temui untuk pertama kalinya, dengan rasa jijik yang ekstrim terpancar di matanya. Saya pikir ayahnya adalah orang yang hebat untuk membesarkan anak perempuan yang mendominasi. Ternyata dia hanya berjalan-jalan. Ye Bufan kembali dari dunia peri, mengenakan jubah abu-abu putih, yang tidak cocok dengan pakaiannya di bumi. Tentu saja dia dianggap sebagai aktor pendukung dalam drama kostum. Lansi mengerutkan kening. Jika dia berada di dunia kultivasi, dia akan menamparkan dua orang di depannya sampai mati. Namun selama lebih dari setengah tahun, dia telah belajar hidup di bumi dan beradaptasi dengan aturan di sini. Kepala sekolah, guru, apa yang terjadi hari ini? Saya sangat malu untuk bertanya, mereka semua adalah putri baik yang Anda ajar. Wu Lijuan menunjuk ke pria kecil gemuk di belakangnya, apakah Anda melihat itu? Tuan dari keluarga Ma, dipukuli seperti ini oleh putrimu. Bahkan jika kamu memukul teman sekelasmu, kamu sebenarnya memukul gurunya. Lihat, putrimulah yang memukul lenganku. Pria itu menahan rasa sakit saat dia berbicara, menyeringai dengan ekspresi garang. Lansi menggelengkan kepalanya sedikit, ini tidak mungkin, putriku tidak mungkin bersikap tidak masuk akal. Wu Lijuan berteriak, apakah ada orang tua sepertimu? Pantas saja kamu adalah orang miskin. Kamu ingin menyangkal segalanya setelah semuanya ditetapkan di sini. Apakah kamu takut akan kompensasi? Pada saat ini, Zhao Min juga berdiri, masalahnya sangat jelas. Itu semua adalah tanggung jawab putri Anda. Anda harus memberikan kompensasi dan meminta maaf hari ini. Saya tidak akan meminta maaf. Xiao Yezi berkata dengan ekspresi sedih, jangan salahkan aku, itu kamu. Menindas orang bersama-sama. Ye Bufan bertanya, putri, apa yang terjadi? Kamu bilang pada ayah, akan membuatkan keputusan untukmu. Menunjuk pria kecil gendut itu, dia ingin menjambak rambutku dan memukulku. Itu sebabnya aku memukulnya. Pria kecil gendut itu berdiri di samping Zhao Min dan berkata dengan agresif, siapa yang memintamu untuk membual padaku? Bagaimana bisa kamu ayah lebih kaya dari ayahku? Xiao Zizi, aku tidak membual. Keluargaku punya banyak mobil, dan ayahku adalah pahlawan yang hebat. Kedua anak itu bertengkar satu sama lain. Zhao Min mendengus dingin, apakah kamu mendengar itu? Putrimu juga mengakui bahwa dialah yang memukulnya. Menurutmu apa yang harus kamu lakukan? Mengapa aku mendengarkan? Putriku memukulnya karena dia diintimidasi. Bufan mengangkat tangannya dan menunjuk ke kamera pengintai di kamar. Oke, bukankah taman kanak-kanakmu punya titik buta? Coba lihat. Kalau itu salah putriku, aku bisa minta maaf dan memberikan kompensasi padamu. Titik. Itu bukan salah putriku, jadi saya minta maaf. Saya tidak akan memberi kompensasi atau meminta maaf. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya pantas dipukuli. Ekspresi Zhao Min sedikit berubah, kebetulan sekali. Sistem pengawasan di taman kanak-kanak kami rusak, semuanya rusak tidak melihatnya. Rusak. Ye Bufan tersenyum dingin, ini adalah taman kanak-kanak kelas atas dengan kamera dari 4 sudut. Apakah? Kebetulan ini adalah salah satu taman kanak-kanak terbaik di seluruh ibu kota kekaisaran. Kamera dipasang di 4 sudut ruangan, serta TV berukuran 100 inci. Zhao Min sepertinya sudah kehilangan kesabarannya dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar, kalau saya bilang rusak, berarti rusak. Apakah ada yang perlu dipertanyakan? Wu Lijuan berteriak, kalian berdua orang malang, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengunjungi taman kanak-kanak kami? Pemantauan.
Sekarang bayar. Lenganku patah. Aku akan membayarmu 1 juta. Kalian bertiga berlutut di sini untuk meminta maaf. Kita akan membicarakan kompensasinya nanti ketika Tuan Sang datang. Tidak mau repot-repot memperhatikan kedua wanita yang tidak masuk akal ini, mengambil ponsel Lansi dan menelepon Sima Wei. Ada sesuatu yang terjadi di taman kanak-kanak ini. Dalam 3 menit, saya ingin melihat apa yang baru saja terjadi dan mengirimkan videonya ke ponsel saya. Petik 2. Zhao Min tersenyum dingin, kalau begitu coba saya lihat bagaimana Anda mengakses video taman kanak-kanak kita. Petik 2. Wu Lijuaner juga memiliki wajah penuh ketidakpercayaan. Dalam pandangan mereka, Ye Bufan hanyalah aktor kecil mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebagai taman kanak-kanak terbaik di ibu kota kekaisaran, untuk menjamin privasi anak-anak, sistem pemantauannya juga dienkripsi. Bagaimana bisa diakses sesuka hati oleh orang lain? Dan sekarang, mereka bahkan menangguhkan hak Lansi untuk mengakses video tersebut sebagai orang tua dari anak tersebut. Menghadapi dua wanita seperti itu, Ye Bufan bahkan tidak repot-repot mengatakan apapun dan hanya menunggu hasil akhirnya. Waktu berlalu, dan 2 menit kemudian, terdengar suara ding dari ponsel Ye Bufan. Tak hanya itu, TV berukuran besar 100 inci di dalam ruangan pun ikut menyala. Bab 3600 tentang seekor anjing yang meremehkan manusia. Grup peretas Paviliun Suanyuan memiliki hampir 100 anggota, dan salah satu dari mereka akan menjadi raja jaringan. Orang-orang ini biasanya memiliki harga diri tersendiri yang bisa dikatakan sulit diatur. Tetapi ketika mereka mendapat perintah untuk melakukan sesuatu untuk tetua keempat, semua orang bersemangat seolah-olah mereka baru saja diberi suntikan darah. Mereka mengendalikan hampir seluruh informasi bumi, jadi tidak mungkin untuk tidak mengetahui bahwa pertempuran Kunlun melindungi keselamatan seluruh bumi. Pertempuran selanjutnya di perbatasan barat laut benar-benar menghancurkan perang salib barat dan mengungkapkan kebanggaan Tiongkok. Justru karena dia tahu terlalu banyak, Ye Bufan adalah pahlawan seluruh bangsa di hati mereka masing-masing, seperti dewa. Pada hari kerja, mereka ingin memberi penghormatan, namun sayangnya mereka tidak sempat bertemu dengan sesepuh tersebut. Hari ini, saya mendapat kesempatan untuk melaksanakan perintah tetua keempat. Saya membuang semua tugas di bawah komando saya dan bergegas meretas taman kanak-kanak. Orang-orang ini memaksakan kecepatan mereka hingga ekstrim, takut jika mereka melambat sedikit, rekan-rekan mereka akan mendahului mereka. Dalam hal ini, efisiensinya ternyata sangat tinggi. Dalam waktu sekitar 2 menit, konten yang dibutuhkan Ye Bufan sudah ada di ponselnya. Salah satu peretas juga langsung meretas TV online di sini dan menyiarkannya secara langsung. Zhao Min dan Wu Lijuan merasa seperti baru saja melihat hantu ketika melihat TV tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Ye Bufan mengabaikan mereka, tidak memeriksa ponselnya, dan menonton siaran langsung di TV. Layarnya berkedip, dan tak lama kemudian Little Leaf muncul di video. Si kecil sedang bermain-main dengan mainannya dengan senyum cerah di wajahnya. Kemudian lelaki kecil gendut itu datang dengan ekspresi angkuh dan angkuh. Xiao Zizi, mulai hari ini, kamu harus mendengarkanku dan melakukan apapun yang aku minta kamu lakukan. Xiao Zizi mengangkat kepalanya dan melirik ke arahnya, kenapa? Aku tidak menginginkannya. Miskin dan keluargaku kaya. Jelas ini bukan pertama kalinya pria gendut itu melakukan hal seperti itu. Dia mengatakannya dengan percaya diri. Usianya yang masih muda tidak bisa menyembunyikan kesombongannya. Xiao Zizi menggelengkan kepalanya, saya tidak miskin, dan keluarga saya tidak miskin. Dibandingkan kamu, saya lebih miskin. Keluarga saya tinggal di sebuah villa besar. Rumah bangsawan dan beberapa villa besar. Rumah kakek nenekku juga punya banyak. Xiao Yezi mengedipkan matanya yang besar dengan ekspresi serius di wajahnya. Sebagai putri Ye Bufan, dia biasanya tinggal di rumah besar keluarga Ye. Saat dia keluar, dia pergi ke keluarga putra tertua, keluarga Dongfang, dan keluarga Su. Salah satu dari keluarga besar ini berada di puncak ibu kota kekaisaran. Villa itu biasa saja di matanya. Pria kecil gendut itu berteriak tidak yakin, keluargaku punya 5 mobil, termasuk mobil sport.
Petik 2. Aku, ayah adalah presiden, kamu harus mendengarkanku. Aku tidak mau, ayahku tetaplah pahlawan. Kamu membual, aku akan memberimu pelajaran. Pria kecil yang gendut itu tidak mendapatkan keuntungan, jadi dia sangat marah sehingga dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Rambut daun kecil. Xiao Yezi menggunakan cairan Gioxianxiong untuk mencabut rambut dan membersihkan sumsum. Ditambah dengan gen bawaan yang sangat baik, bahkan pejuang biasa pun tidak dapat dibandingkan dengannya. Setelah mencoba beberapa kali berturut-turut dan gagal menangkapnya, lelaki kecil gendut itu menjadi sangat marah dan mengangkat telapak tangannya untuk menamparkan wajah Yezi kecil. Dasar pembual, aku akan menghajarmu sampai mati. Ekspresi Ye Bufan menjadi semakin suram saat dia melihatnya. Lupakan jika mereka hanya dua anak. Saat hal krusial ini terjadi, Wu Lijuan sedang memperhatikan dari samping. Sebagai seorang guru, dia tidak berniat menghentikannya. Sebaliknya, dia berdiri dengan ekspresi mengejek dan meremehkan di wajahnya, hanya menunggu untuk melihat Xiao Yezi dipukuli. Xiao Yezi seperti seorang putri di keluarga Ye. Kapan dia pernah dianiaya seperti ini? Dia menjadi marah setelah diintimidasi satu demi satu. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah pria kecil gemuk itu. Pria gemuk kecil itu terbiasa menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, tetapi dia tidak bisa menahan tamparan Xiao Ye, dan dia dipukuli sampai dia duduk di tanah dan melolong sedih seperti babi yang disembelih. Tuan muda, Wu Lijuan sedang menonton kesenangan dari samping, tapi dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Yezi kecil secara alami tidak mau menanggung akibatnya dan mengangkat tangannya untuk memblokir. Tanpa diduga, kekuatannya terlalu besar. Setelah memotong rambut dan membersihkan sumsum, lengannya menjadi lebih keras dari baja, dan dia langsung mematahkan lengan lawannya. Ini adalah kabar baik. Pria kecil gemuk dan dia melolong seperti babi bersama-sama, dan akhirnya menarik perhatian Direktur Taman, Zhao Min. Setelah Zhao Min tiba, dia memarahi Xiao Zizi dengan keras tanpa ragu-ragu, lalu memanggil 4 penjaga keamanan untuk mengelilinginya, dan kemudian mulai menghubungi nomor Lansi. Melihat ini, Ye Bufan memahami segalanya, dan ekspresinya sangat suram. Dia menatap tajam kedua orang di depannya, kamu adalah sekolah. Aku mengirim anakku ke sini, dan beginilah caramu menggertaknya. Ketika Wu Lijuan bertemu pandang dengannya, dia mundur beberapa langkah dengan ketakutan, dan kemudian berpikir bahwa pihak lain hanya sekedar berjalan-jalan, dia segera menjadi tegar lagi. Siapa yang menindasnya? Dia yang menyebabkan semua ini pada dirinya sendiri. Mengapa dia harus memukul tuan muda keluarga Ma? Tidakkah kamu tahu bahwa dia adalah hantu yang malang? Selain itu, orang miskin itu miskin, tetapi mereka tidak dapat menghadapinya, kenyataan, jadi mereka harus melarikan diri. Apakah ini tempat baginya untuk datang ke sekolah seperti kami? Dan kalian berdua orang dewasa, tidak masalah jika kalian miskin, tetapi kalian membesarkan anak itu dengan buruk. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Hari ini jika kamu tidak mengajarinya untuk menyombongkan diri, tanggung jawab ada di tanganmu, kamu harus bertanggung jawab. Ye, Bufan berkata dengan dingin, siapa yang memberitahumu bahwa putriku sedang membual? Yang paling saya anggap remeh adalah orang miskin seperti Anda. Anda tetap harus memasangnya meskipun Anda tidak punya uang. Jika Anda memang punya puluhan mobil di rumah, apakah istri Anda benar-benar mengira kami tidak bisa menemuinya mengendarai sepeda? Ternyata sebagai Raja King Ye di benua Kunlun, Lansi tidak peduli dengan mobil seperti ini. Saya tidak terlalu menyukai hal-hal, saya tidak suka mengemudi, dan saya benci knalpot mobil. Dia suka dekat dengan alam, jadi dia mengendarai sepedanya untuk mengantar Xiao Zizi ke taman kanak-kanak setiap hari. Zhao Min dan Wu Lijuan kebetulan melihatnya dan langsung mendefinisikannya sebagai orang miskin. Ini juga karena Suruyue ingin tetap low profile, ingin memberikan masa kecil yang murni dan bahagia kepada si kecil, dan tidak ingin orang-orang memeluknya sepanjang hari. Oleh karena itu, dia menyembunyikan identitasnya saat membuat pengaturan, dan tidak menjelaskan bahwa Xiao Yezi adalah putri dari keluarga Ye. Karena itu, Zhao Min tidak tahu keberadaan seperti apa yang dia hadapi, dan dia juga mengikutinya dengan sinis.
Kalau kamu cuma bilang kalau keluargamu punya banyak mobil, lupakan saja. Mungkin ada 40 atau 50 sanbengsi. Tapi putrimu juga bilang kalau di rumah ada pesawat terbang. Bukankah ini menyombongkan diri? Menurutku kamu memang begitu, orang terkaya di ibu kota kekaisaran. Apakah kamu di sana? Kamu benar-benar berani mengatakan apapun. Ye Bufan tersenyum dingin. Jika dia membandingkan kekayaannya, apalagi menjadi orang terkaya di ibu kota kekaisaran, dia tidak akan menjadi orang terkaya di ibu kota kekaisaran, dapat menemukan orang yang lebih kaya darinya di seluruh dunia. Tapi, dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan dua wanita pencemooh ini, dan langsung berkata, aku akan memberimu dua pilihan sekarang, meminta maaf kepada putriku, atau keluar dari taman kanak-kanak dan membiarkanmu meminta makanan. Wu Lijuan awalnya tertegun. Zhao Min segera melepaskan kepura-puraannya sebagai sutradara dan berteriak dengan arogan, kamu hanya seorang pekerja lepas. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti ini. Oke, mari kita lihat bagaimana kamu melepaskan aku pengemis. Petik 2.